Tahun 2021 merupakan tahun akselerasi bagi perwujudan peradilan modern melalui pemenuhan sarana IT dan sumber daya manusia. Mahkamah Agung memiliki 910 satuan kerja pengadilan, ditambah dengan 13 pengadilan tingkat banding yang baru. Tentu bukan persoalan mudah untuk memenuhi standar SAPRAS IT yang sama pada setiap satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, mengingat adanya keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Agung. Namun Mahkamah Agung akan terus berjuang agar semua satuan kerja pengadilan di seluruh Indonesia, khususnya yang ada di pelosok-pelosok dan pulau-pulau terpencil, bisa memiliki SAPRAS IT yang setara dengan pengadilan-pengadilan yang ada di kota-kota besar, sehingga di tahun 2022 ini diharapkan tidak ada lagi kendala teknis yang dapat menghambat pelayanan pengadilan bagi para pencari keadilan dalam proses persidangan elektronik. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya saya akan memaparkan capaian-capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam dua bagian besar, yaitu capaian di bidang teknis yudisial dan capaian di bidang kesekretariatan. Dalam rangka menjalankan fungsi mengatur serta mendukung proses penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka pada tahun 2021 Mahkamah Agung telah menerbitkan beberapa regulasi sebagai berikut. Pertama, Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2017 tentang pengadaan hakim. Perma tersebut diterbitkan sebagai payung hukum bagi proses rekrutmen hakim dari jalur CPNS dalam formasi analis perkara peradilan. Karena sampai dengan saat ini belum ada mekanisme khusus bagi rekrutmen hakim sebagai pejabat negara. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan penambahan jumlah hakim akibat adanya yang pensiun, meninggal dunia dan diberhentikan, maka formasi hakim masih dibuka melalui jalur CPNS. Kedua, Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Perma nomor 2 tahun 2021 tersebut diterbitkan sebagai tindak lanjut atas berlakunya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan beberapa perubahan sebagai berikut. A. Mekanisme perhitungan waktu dipercepat melalui penggunaan hari kalender, sedangkan dalam perma sebelumnya menggunakan hari kerja. B. Objek penitipan ganti kerugian atau konsinyasi harus diserahkan kepada kepaniteraan bersamaan dengan pendaftaran perkara. Pengaturan tersebut dibentuk karena dalam prakteknya seringkali setelah konsinyasi ditetapkan sah dan berharga, pemohon tidak menyerahkan uang penitipan ganti kerugiannya, sehingga menimbulkan sengketa baru yang berlarut-larut. C. Jangka waktu penanganan perkara penitipan ganti kerugian ditentukan selama 14 hari sesuai dengan ketentuan pasal 123 Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ketiga, Perma nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Dalam perma tersebut terdapat beberapa pengaturan baru yang tidak diatur dalam perma sebelumnya, yaitu 1. Tentang pengalihan pengajuan dan pemeriksaan keberatan dari sebelumnya ke pengadilan negeri menjadi ke pengadilan niaga. 2. Tentang penggunaan administrasi perkara secara elektronik melalui sistem informasi di pengadilan. 3. Tentang proses penunjukan pengadilan niaga yang berwenang mengadili dalam hal keberatan diajukan oleh lebih dari satu pemohon keberatan terhadap putusan KPPU yang sama. Selain yang bentuk perma, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan beberapa SEMA sebagai berikut. Pertama, SEMA nomor 1 tahun 2021 tentang peralihan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha ke Pengadilan Niaga.
Penerbitan SEMA tersebut untuk memberikan petunjuk sementara terkait dengan proses transisi dalam pengajuan keberatan dari pengadilan negeri ke pengadilan niaga sampai dengan diterbitkan Perma nomor 3 tahun 2021 tentang tata cara pengajuan dan pemeriksaan keberatan terhadap putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Pengadilan Niaga. Kedua, SEMA nomor 2 tahun 2021 tentang ketentuan tenggang waktu penyelesaian permohonan penitipan ganti kerugian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Penerbitan SEMA ini dimaksudkan sebagai petunjuk sementara bagi pengadilan negeri yang memeriksa perkara permohonan penitipan ganti kerugian sebelum terbitnya Perma nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2016 tentang tata cara pengajuan keberatan dan penitipan ganti kerugian ke pengadilan negeri dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum. Ketiga, SEMA nomor 3 tahun 2021 tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah dan janji advokat. Dalam SEMA tersebut mengandung 3 poin penting sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilakukan secara transparan dan akuntabel sebagai upaya untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM. 2. Pengadilan tinggi dilarang untuk memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu biaya honorarium juru sumpah dan PNBP. 3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor pengadilan tinggi di wilayah domisili hukumnya. SEMA tentang larangan pungutan terkait pengambilan sumpah dan janji advokat ini dibuat untuk melengkapi SEMA nomor 7 tahun 2020 tentang larangan pungutan terkait pelantikan dan pembiayaan kegiatan dinas lainnya. 2 SEMA tersebut diterbitkan sebagai upaya Mahkamah Agung untuk membersihkan praktek-praktek pungutan liar di pengadilan dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa. Keempat, SEMA nomor 4 tahun 2021 tentang penerapan beberapa ketentuan dalam penanganan tindak pidana di bidang perpajakan. SEMA ini diterbitkan sebagai respons Mahkamah Agung atas beberapa permasalahan dalam penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan. Ada 4 hal penting yang diatur sebagai berikut. Pertama, dalam tindak pidana perpajakan bagi subjek hukum korporasi, selain dijatuhkan pidana denda, dapat dijatuhkan pidana tambahan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Dalam hal diajukan pra-peradilan terhadap penanganan perkara tindak pidana di bidang perpajakan, yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan perkara pra-peradilan adalah pengadilan negeri dalam daerah hukum tempat kedudukan penyidik atau penuntut umum. 3. Ketika korporasi yang menjadi subjek hukum dalam tindak pidana perpajakan mengalami pailit dan atau bubar, maka tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana pengurusnya dan atau pihak lain atas tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan pada saat terjadinya tindak pidana. 4. Dalam tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dijatuhkan pidana percobaan dengan alasan jika terdakwa tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya sampai dengan perkaranya dilimpahkan ke pengadilan, maka terdakwa dipandang sebagai wajib pajak yang tidak beritikat baik. Kelima, SEMA nomor 5 tahun 2021 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. SEMA ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum yang disepakati dalam rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021, baik kaidah yang betul-betul baru maupun kaidah
kaidah hasil penyempurnaan atas kaidah hukum yang lama. Rapat pleno kamar Mahkamah Agung tersebut bertujuan untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum dan konsistensi putusan. Hadirin yang saya muliakan, selanjutnya saya akan menyampaikan gambaran penanganan perkara secara umum pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagai berikut. Beban perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebanyak 19.408 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 19.209 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun lalu sebanyak 199 perkara. Dari jumlah beban tersebut, perkara tersebut Mahkamah Agung selama tahun 2021 berhasil memutus sebanyak 19.233 perkara, sehingga sisa perkara tahun ini adalah sebanyak 175 perkara. Jumlah sisa perkara tersebut merupakan rekor terendah yang pernah dicapai dalam sejarah Mahkamah Agung. Berdasarkan data penyelesaian perkara tersebut, maka rasio produktivitas memutus Mahkamah Agung tahun 2021 adalah sebesar 99,10% atau lebih tinggi dari indikator kinerja utama yang ditetapkan, yaitu sebesar 70%. Jumlah perkara yang diterima oleh Mahkamah Agung tahun 2021 berkurang sebesar 6,50% dibandingkan dengan tahun 2020, sehingga beban penanganan perkara juga berkurang sebesar 6,52%. Hal tersebut mengakibatkan jumlah perkara yang diputus juga menjadi berkurang sebesar 6,46%. Rasio produktivitas memutus perkara mengalami peningkatan sebesar 0,06% jika dibandingkan dengan tahun 2020. Berkurangnya jumlah perkara masuk tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh penurunan jumlah permohonan peninjauan kembali perkara pajak sebesar 33,53%. Namun untuk perkara perdata, perdata khusus, pidana, pidana khusus, dan perdata agama pada tahun 2021 justru mengalami peningkatan. Selanjutnya, mengenai jumlah perkara yang diminutasi dan dikirim kembali ke pengadilan pengaju. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung telah berhasil mengirim salinan putusan sebanyak 21.586 perkara. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa rasio penyelesaian perkara pada tahun 2021 adalah sebesar 112,37%. Jumlah perkara yang diputus Mahkamah Agung di bawah 3 bulan sebanyak 18.805 perkara atau sebesar 97,77% dari total sebanyak 19.233 perkara. Jumlah tersebut telah melampaui capaian kinerja tahun 2020, yaitu sebesar 96,65%. Uraian di atas menunjukkan bahwa semua parameter pengukuran kinerja penanganan perkara pada Mahkamah Agung tahun 2021 telah berhasil melampaui semua target yang ditetapkan dan sebagian besar merupakan capaian terbaik sepanjang sejarah berdirinya Mahkamah Agung. Di pengadilan tingkat banding pada 4 lingkungan peradilan dan pengadilan pajak, beban perkara pada tahun 2021 sebanyak 51.352 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 41.342 perkara, ditambah dengan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 10.010 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebanyak 36.678 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 71,48%.
Adapun menyangkut kinerja penanganan perkara pengadilan tingkat pertama akan saya uraikan sebagai berikut. Beban perkara tahun 2021 sebanyak 2.767.247 perkara. Terdiri dari perkara masuk sebanyak 2.691.649 perkara. Ditambah sisa perkara tahun 2020 sebanyak 75.598 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 2.652.790 perkara. Dan perkara yang dicabut sebanyak 53.147 perkara. Sehingga sisa perkara pada tahun 2021 sebanyak 61.310 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 97,78%. Hadirin yang saya hormati, selain gambaran penanganan perkara secara umum, saya juga akan menggambarkan kinerja penanganan perkara melalui sistem peradilan elektronik atau e-court sebagai berikut. Pada tahun 2021, jumlah perkara perdata agama, dan perkara tata usaha negara yang didaftarkan melalui aplikasi e-court di pengadilan tingkat pertama sebanyak 225.072 perkara, atau meningkat sebesar 20,37% dibandingkan tahun 2020. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11.817 perkara telah disidangkan secara e-litigation. Sementara itu, pada pengadilan tingkat banding, jumlah perkara banding yang telah didaftarkan dengan menggunakan aplikasi e-court pada tahun 2021 adalah sebanyak 1.876 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.712 perkara telah selesai diputus. Jumlah pengguna terdaftar dan pengguna lainnya yang menggunakan layanan e-court sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebanyak 208.851 pengguna yang terdiri dari 48.002 pengguna terdaftar dari kalangan advokat dan 160.849 pengguna lainnya dari kalangan perorangan, pemerintah, badan hukum, dan kuasa insidentil. Bagi perkara pidana di luar perkara pelanggaran lalu lintas, perkara pidana militer, dan perkara jinayat, sejak berlakunya Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana secara elektronik, tercatat sebanyak 129.575 perkara telah diselesaikan melalui sistem persidangan elektronik. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan elektronik telah berjalan secara efektif pada semua jenis perkara di 4 lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Selain capaian-capaian yang telah diuraikan di atas, Mahkamah Agung juga terus mendorong upaya penyelesaian perkara secara damai melalui proses mediasi pada perkara perdata dan perkara perdata agama serta penyelesaian melalui diversi pada perkara tindak pidana anak. Selama tahun 2021 terdapat 10.151 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 5.177 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 24 perkara. Sementara itu, dalam rangka mendukung program pemerintah untuk kemudahan berusaha di Indonesia, Mahkamah Agung juga terus melakukan optimalisasi terkait kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong percepatan penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil melalui mekanisme gugatan sederhana, Small Claim Court.
Pada tahun 2021, perkara gugatan sederhana yang berhasil diselesaikan di Pengadilan Negeri sebanyak 8.028 perkara. Sedangkan perkara gugatan sederhana terkait sengketa ekonomi syariah yang berhasil diselesaikan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah sebanyak 303 perkara. Hadirin yang saya muliakan, tingkat kepuasan publik kepada lembaga peradilan salah satunya dapat diukur dari jumlah upaya hukum yang diajukan pada masing-masing tingkat peradilan. Di luar perkara yang disidangkan dengan acara pemeriksaan cepat, yaitu perkara pelanggaran lalu lintas, tilang, serta perkara perdata permohonan, selama tahun 2021 yang diajukan upaya hukum banding tercatat sebanyak 16.377 perkara atau sebesar 2,71% dari jumlah keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak terhadap putusan pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 97,29%. Di tingkat banding, perkara yang diajukan kasasi adalah sebanyak 13.678 perkara atau sebesar 49,15% dari keseluruhan perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat banding. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan para pihak atas putusan pengadilan tingkat banding adalah sebesar 50,85%. Sedangkan pada tingkat kasasi, putusan yang diajukan peninggalan kembali sebanyak 1.338 perkara atau sebesar 9,78% dari keseluruhan putusan kasasi. Dengan kata lain, tingkat kepuasan terhadap putusan kasasi adalah sebesar 90,22%. Selanjutnya, saya akan menyampaikan jumlah pidana denda dan uang pengganti berdasarkan putusan-putusan yang berkekuatan hukum tetap pada perkara pelanggaran lalu lintas, tindak pidana korupsi, narkotika, kehutanan, perlindungan anak, perikanan, pencucian uang, dan perkara-perkara pidana lainnya sebagai berikut. Jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan Mahkamah Agung adalah sebesar 21.995.131.550 rupiah. Sedangkan jumlah denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan tingkat pertama yang berkekuatan hukum tetap di lingkungan peradilan umum dan peradilan militer adalah sebesar 51.913.913.135 rupiah. Selain itu, kontribusi dari penarikan PNBP pada tahun 2021 berdasarkan peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2019 tentang jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan adalah sebesar 76.252.122.669 rupiah. Hadirin yang saya hormati, untuk capaian kinerja Mahkamah Agung di bidang kesekretariatan, saya akan uraikan sebagai berikut. Pertama, mengenai realisasi anggaran dan capaian kinerja pengelolaan keuangan pada tahun 2021, total pagu awal Mahkamah Agung yaitu sebesar 11.238.947.386.000 rupiah. Kemudian mengalami penyesuaian anggaran atau refocusing sebesar 521.061.738.000 rupiah dan mendapatkan hibah sebesar 8.612.260.000 rupiah serta penggunaan PNBP sebesar 4.354.717.000 rupiah. Sehingga total pagu anggaran menjadi 10.727.852.619.000
Rp625.000. Dari total pagu anggaran tersebut, realisasi anggaran Mahkamah Agung pada tahun 2021 adalah sebesar 10.569.216.263 atau sebesar 97,96%. Dalam rangka modernisasi di bidang pengelolaan anggaran dan barang milik negara, Mahkamah Agung telah meluncurkan 2 aplikasi terbaru hasil kreasi dari putra-putri terbaik Mahkamah Agung, yaitu aplikasi e-Bima atau Electronic Budgeting Implementation, Monitoring and Accountability, dan aplikasi e-Sadewa atau Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application. 2 aplikasi tersebut telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kinerja bagi penata kelolaan keuangan negara, serta barang milik negara di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Atas kerja keras dari seluruh komponen kesekretariatan, Mahkamah Agung kembali berhasil meraih predikat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP untuk yang ke-9 kalinya secara berturut-turut. Capaian tersebut juga diikuti oleh keberhasilan Mahkamah Agung dalam menyelesaikan 100% tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Hal tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah Agung serius dalam menjalankan prinsip akuntansi yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Kedua, mengenai reformasi birokrasi dan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata laksana organisasi yang transparan dan akuntabel melalui program pembaruan peradilan. Di bidang pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, capaian Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya pada tahun 2021 adalah sebanyak 43 satuan kerja yang berhasil meraih predikat wilayah bebas korupsi atau WBK. Salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, dan 5 satuan kerja mendapat predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Salah satunya diraih oleh satuan kerja setingkat eselon 1, yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Dengan demikian, sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 tercatat sebanyak 198 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBK dan 14 satuan kerja yang telah mendapatkan predikat WBBM. Atas semua capaian tersebut, untuk kedua kalinya, saya sebagai Ketua Mahkamah Agung dianugerahi sebagai pemimpin perubahan, yaitu tahun 2020 dan tahun 2021 oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Tentu semua itu adalah hasil kerja keras dan jerih payah dari segenap aparatur Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya. Pada tahun 2021, Mahkamah Agung melalui Badan Pengawasan telah menerima pengaduan sebanyak 3.069 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.802 pengaduan telah selesai diproses. Sedangkan sisanya, sebanyak 267 pengaduan masih dalam proses penanganan. Sepanjang tahun 2021, Mahkamah Agung bersama-sama dengan Komisi Yudisial telah menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim atau MKH sebanyak 3 kali dengan hasil akhir hukuman disiplin berupa sanksi berat, masing-masing dengan hukuman hakim non-palu selama 2 tahun. Menyangkut surat rekomendasi penjatuhan sanksi disiplin yang berasal dari Komisi Yudisial yang diajukan ke Mahkamah Agung pada tahun 2021 adalah berjumlah 60 rekomendasi. Sebanyak 3 rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi, sedangkan sebanyak 57 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti
berdasarkan alasan sebagai berikut. 54 rekomendasi terkait dengan teknis yudisial dan 3 rekomendasi terkait dengan substansi putusan. Sedangkan jumlah dan jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada hakim dan aparatur peradilan dalam periode tahun 2021 adalah sebanyak 250 hukuman disiplin yang terdiri dari hukuman berat, hukuman sedang, dan hukuman ringan dengan rincian sebagai berikut. Hakim dan hakim ad hoc sebanyak 129 sanksi yang terdiri dari 25 sanksi berat, 22 sanksi sedang, dan 82 sanksi ringan. Pejabat teknis yang terdiri dari panitera, panitera muda, panitera pengganti, jurusita, dan jurusita pengganti sebanyak 78 sanksi yang terdiri dari 30 sanksi berat, 20 sanksi sedang, dan 28 sanksi ringan. Pejabat struktural dan pejabat kesekretariatan sebanyak 26 sanksi yang terdiri dari 6 sanksi berat, 6 sanksi sedang, dan 14 sanksi ringan. Staf dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri PPNPN sebanyak 17 sanksi yang terdiri dari 10 sanksi berat, 4 sanksi sedang, dan 3 sanksi ringan. Hadirin yang saya hormati, demikianlah secara garis besar hasil capaian kinerja Mahkamah Agung selama tahun 2021. Kami menyadari pasti masih ada kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Namun Mahkamah Agung selalu optimis dan tidak akan pernah berhenti untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Semangat, kerja keras, dan cita-cita yang besar menjadi modal utama untuk meniti langkah sukses berikutnya dalam mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung melalui modernisasi peradilan. Saya menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Mahkamah Agung negara-negara sahabat, perwakilan negara sahabat, lembaga-lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan lembaga pendidikan lainnya, mitra perbankan, taspen, lembaga-lembaga yang menjadi mitra Mahkamah Agung, baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar negeri. Media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi-organisasi advokat, pihak swasta, dan semua pihak lainnya yang telah berkontribusi sesuai dengan perannya masing-masing. Secara khusus, saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pimpinan Mahkamah Agung, para hakim agung, dan hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, panitera Mahkamah Agung beserta jajarannya, sekretaris Mahkamah Agung beserta seluruh perangkatnya, para direktur jenderal dari 4 lingkungan peradilan, dan para kepala badan pada Mahkamah Agung beserta warga peradilan di seluruh Indonesia atas kerja keras dan pengabdian yang tulus dalam melaksanakan tugas peradilan sehingga kita mampu meraih capaian-capaian yang sangat membanggakan ini. Sebelum menutup pidato ini, saya ingin menyampaikan sebuah pesan bagi segenap warga peradilan di seluruh Indonesia sebagai berikut. Fase terberat selama pandemi telah kita lalui. Kesulitan dan keprihatinan juga telah kita jalani. Saat ini waktunya kita untuk bangkit dan melangkah maju demi terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung dan modern. Akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa semoga musibah pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan kita semua bisa menjalani kehidupan secara normal kembali. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.